Nah, di sini seminimal mungkin kalian menggunakan TKIP plus AES. Jadi saya menyarankan kalian menggunakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi pada kalian, yaitu bagaimana cara untuk mengamankan WiFi kita dari pembobolan WiFi. Dan ini adalah video part ketiga untuk mengamankan WiFi, atau untuk membuat settingan WiFi kita agar lebih aman dari pembobolan WiFi. Jadi untuk kalian yang baru pertama menemukan video ini, kalian bisa melihat di part 1 dan part 2 untuk mengamankan WiFi kita. Langkah pertama, seperti biasa kita masuk di Google Chrome. Kemudian kita masukkan IP address dari modem ZTE 192.168.1.1. Jika sudah, kita login. Kemudian pada bagian ini kita masuk lagi pada network. Pilih lagi WLAN. Jadi di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas bagaimana untuk settingan SSID setting dan bagaimana untuk settingan security. Jadi di tahap yang ketiga ini kita akan mengamankan WiFi kita dengan menyetel access control list. Kita pilih. Selanjutnya pada bagian host SSID, di sini kalian biarkan saja pada SSID 1. Ingat, di sini kalian biarkan pada SSID 1. Karena kenapa? Karena di video yang pertama saya membahas pada SSID setting, yaitu pada SSID 1, dan pada bagian video kedua saya juga membahas pada bagian security, itu berada di SSID 1. Nah, selanjutnya pada bagian access control list ini kita biarkan saja pada SSID 1 seperti ini. Pada bagian mode kita pilih. Nah, di sini untuk mode ada 3 pilihan. Yang pertama itu disable, dan yang kedua mode block, dan yang ketiga yaitu mode permit. Di video saya sebelumnya juga saya sudah pernah membahas bagaimana untuk fungsi mode block ini. Namun pada video ini salah satu cara untuk mengamankan WiFi kita akan memilih fungsi mode permit. Jadi mode permit ini salah satu setelan yang ada di WiFi untuk mengizinkan device atau mengizinkan PC atau laptop atau mengizinkan orang untuk menggunakan WiFi kita. Jadi saya akan jelaskan juga fungsi dari mode blokir ini. Kalian pilih mode blokir. Nah, untuk mode blokir ini berfungsi untuk memblokir semua pengguna yang sudah terhubung ke WiFi kita. Jadi, semua pengguna yang sudah terhubung kita bisa memblokir mereka dengan menggunakan mode block. Nah, caranya seperti apa? Kalian masuk pada bagian associate device. Kalian pilih. Kemudian, pada bagian associate device ini, di sini akan ada pengguna-pengguna yang terhubung ke WiFi kita. Jadi bisa kalian lihat di sini ada 4 pengguna yang sudah terhubung ke WiFi saya. Nah, untuk memblokirnya, kalian tinggal menyalin MAC address ini, lalu kalian masukkan pada access control list. Namun sebelumnya, di sini kalian harus juga perhatikan bahwa di dalam associate device ini, di sini ada MAC address dari handphone kita yang sudah terhubung ke WiFi ini. Jadi, untuk itu kalian harus memperhatikan mana MAC address dari handphone kalian dan mana MAC address dari handphone orang lain. Jadi untuk memblokirnya, kalian perhatikan dulu untuk MAC address dari handphone kalian. Nah, caranya seperti ini. Kalian masuk pada WiFi. Jika kalian lihat pada alamat MAC, ini adalah MAC address dari handphone kalian. Nah, caranya jangan kalian masukkan MAC address ini pada mode blokir yang ada di access control list. Jadi di sini untuk MAC address dari handphone saya adalah yang ini. Kemudian kita akan memasukkan MAC address ini untuk kita blokir, atau 3 MAC address ini untuk kita blokir. Pertama kalian salin dulu. Lalu kalian masukkan pada access control list. Kemudian MAC address tadi kalian masukkan di sini. Jika sudah, kalian pilih add. Jadi seperti itu cara untuk memblokir pengguna yang sudah terhubung ke WiFi kita. Jadi jika mereka sudah kalian blokir, maka dengan begitu mereka tidak bisa lagi mengakses internet yang ada di WiFi kita. Jadi seperti itulah cara kerja dari mode blokir. Namun di sini saya akan berikan pada kalian bagaimana fungsi dari mode permit yang ini. Nah, kalian pilih mode permit.
seperti ini. Jadi fungsi dari mode permit ini akan mengizinkan siapa-siapa saja terhubung ke WiFi kita saat kita memasukkan MAC address pada bagian ini. Jadi saya contohkan, jika di dalam rumah kalian ada 3 orang pengguna, maka saya menyarankan kalian harus memasukkan MAC address dari handphone mereka pada bagian MAC address yang ini, agar mereka dapat terhubung ke WiFi ini. Jadi jika ada orang lain yang sudah mengetahui password WiFi kita, lalu dia coba menghubungkan ke WiFi ini, seperti ini, dia coba memasukkan password WiFi, maka dia akan terhubung ke WiFi kita, tapi tidak memiliki akses internet. Jadi fungsi dari mode permit ini tidak akan memberikan akses internet ke handphone yang tidak kita izinkan. Namun, mode permit ini juga akan mempunyai kekurangan saat orang lain menggunakan kode barcode untuk terhubung ke WiFi kita. Jadi jika dia menggunakan kode barcode seperti ini, atau menyalin kode barcode ini, maka dia dapat terhubung ke WiFi kita sekalipun kita menggunakan mode permit. Nah, jadi bagaimana caranya untuk membatasi pengguna WiFi tersebut walaupun dia menggunakan kode barcode? Nah, caranya kalian masuk lagi pada WiFi. Maaf, saya masukkan lagi. Jadi saat kita sudah mengubah ke mode permit dan sudah memasukkan MAC address dari handphone kita di sini, langkah selanjutnya untuk membatasi orang-orang yang menggunakan WiFi kita dengan kode barcode, kalian pilih lagi pada menu LAN. Selanjutnya kalian pilih DHCP server. Nah, pada bagian DHCP server, di sini kalian matikan checklist untuk DHCP server seperti ini. Lalu jangan lupa kalian submit. Jadi kalian submit di sini untuk menyimpan pengaturan WiFi tersebut. Maka dengan begitu modem kita tidak akan memberikan IP ke handphonenya atau tidak akan memberikan akses internet ke device tersebut. Jadi seperti itulah cara untuk mengamankan WiFi kita di langkah ketiga ini. Semoga cara ini dapat membantu kalian dan semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.